Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Aga Kareba. Jadi pada kesempatan video kali ini tentunya saya akan kembali berbagi kepada teman-teman terkait bagaimana cara kita menulis dan juga bagaimana cara kita dalam menuangkan ide gagasan ya teman-teman. Nah, sejak dari dulu ini selalu menjadi topik pembahasan saya dan hal inilah yang kemudian tentunya akan menjadi bahan edukasi dan juga bahan pembelajaran untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar dalam hal ini dalam dunia kepenulisan. So, jangan sampai terlewat dalam video kali ini karena sejatinya akan memberi semoga akan memberi banyak manfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, jadi di kesempatan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk mendapatkan ide dalam sebuah penulisan. Nah, dalam penulisan ini saya akan membahas terkait masalah esai ilmiah. Nah, sejatinya pasti teman-teman mahasiswa di luar sana tidak lagi asing ya mendengar kata esai ilmiah karena banyak studi mahasiswa yang melakukan event dalam ataupun perlombaan semacam penulisan yang berbentuk esai ilmiah. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan apa sebenarnya esai ilmiah itu sebelum kita membahas terkait masalah menentukan ide pokok ataupun ide yang akan kita tuangkan dalam semisal kita mengikuti esai itu. Nah, kalau kita mendasari pengertian ataupun penjelasan esai ilmiah itu adalah merupakan suatu pandangan dari penulis untuk menuangkan sebuah pandangannya dalam bentuk tulisan, dan hal ini akan mengungkapkan sebuah fakta yang akan menghasilkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Nah, kira-kira semacam penjelasan hal tersebutlah yang kemudian akan kita terapkan dalam esai ilmiah itu. Jadi ingat lagi apa yang dimaksud dengan esai ilmiah itu teman-teman, sehingga dalam hal ini penulisan kita akan bisa lebih baik ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk menentukan ide topik dalam penulisan esai ilmiah itu tentunya harus ada beberapa teknik yang harus kita pahami dalam penulisan hal ini. Nah, apa saja teknik yang harus kita perhatikan dalam menulis esai ilmiah itu? Nah, yang pertama adalah kita harus banyak membaca, teman-teman. Karena dengan membaca, pemikiran kita akan terbuka, wawasan kita akan bertambah, dan juga kosakata kita yang nantinya pada saat kita menulis itu tidak sedikit, teman-teman. Nah, pentingnya membaca di sini adalah bagaimana kita mengetahui sebuah peristiwa itu melalui pandangan penulis. Nah, kita juga bisa melakukan hal itu dengan melihat beragam ataupun bagaimana sistem dia ataupun bagaimana cara dia menulis dalam buku tersebut yang kemudian bisa saja kita adaptasi, teman-teman ya. Gambaran seperti ini dalam hal contohnya memberikan sebuah solusi ataupun pandangan mereka yang nantinya ataupun sejatinya kita bisa adaptasi. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini pentingnya membaca itu adalah sebenarnya kita dimaksudkan untuk menambah kosakata kita, sehingga dalam menjelaskan sebuah konflik, sebuah masalah itu kita tidak terbatasi dengan kata-kata yang stagnan ataupun standar. Kita coba ramu masalah-masalah itu sehingga dinarasikan nantinya akan menjadi sebuah kalimat yang baik tentunya ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita harus melakukan pendekatan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, banyak penulis yang mendapatkan ide yang brilian, yang bagus dan menarik itu karena dia mengamati kondisi yang terjadi di sekelilingnya, teman-teman. Nah, kita harus dianjurkan untuk peka dengan kondisi kita. Jadi kalau mau ya tentunya teman-teman harus melihat dengan jeli, melihat dengan secara meluas apa yang terjadi sekarang, apa konflik yang terjadi di lingkungan saya. Nah, kalau kita misal kalau kita tidak bisa melihat kondisi secara meluas, usahakan kita coba melalui lingkup yang kecil dulu ya. Nah, sejatinya dalam lingkup kecil ini kita
memang masih banyak masalah. Nah, disinilah perannya kita dalam seorang penulis, dalam hal ini penulis ilmiah ya. Kita harus jeli melihat kondisi yang ada. Kita harus jeli melihat kondisi sekitar kita, permasalahannya seperti apa. Karena dengan begitu pemikiran ataupun gambaran kita akan muncul dengan seiringnya kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi yang saat ini katakanlah bisa diangkat dalam esai ilmiah nanti kita. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, dan yang ketiga dan hal ini yang merupakan sangat penting dalam penulisan esai itu adalah kita harus melakukan by riset, teman-teman. Nah, sejatinya dalam by riset ini kita melihat dulu apakah dengan melakukan ide ini sejatinya terhubung ataupun terkombinasi dengan apa masalah yang akan kita angkat. Nah, dalam hal riset, pentingnya riset ini dilakukan adalah untuk mengetahui tindak lanjut ya teman-teman. Jadi jangan sekedar juga kita telah menemukan sebuah konflik kemudian kita tulis dalam esai, tetapi dalam hal ini kita lupa akan risetnya. Nah, itu mungkin juga akan menjadi permasalahan ya teman-teman. Jadi kita ketika ini contoh ya, ketika kita mendapatkan masalah, usahakan kita dulu melakukan by riset. Katakanlah masalah ini apakah sejalan dengan ide yang akan kita tawarkan, kira-kira seperti itu. Nah, karena dengan elaborasi yang baik antara konflik yang kita dapatkan dengan riset yang kita mau lakukan, dengan sejalannya hal tersebut akan mendapatkan solusi yang baik, kira-kira seperti itu. Nah, ditambah lagi tadi apabila kita membaca, tentunya kita membuat masalah tersebut yang diangkat dalam esainya nanti kita ini mudah dipahami. Nah, tetapi dalam hal ini saya hanya dulu membahas mengenai ide ya teman-teman, ide untuk membuat sebuah tulisan esai ilmiah. Nah, kira-kira ringkasnya seperti itu teman-teman. Jadi pada kesimpulannya adalah bagaimana cara kita menentukan ide penulisan dalam esai ilmiah. Itu ada 3 tahapan teman-teman. Ini berdasarkan dari versi saya ya. Yang pertama adalah membaca. Dalam hal ini membaca akan menambah wawasan kita, pemikiran kita akan terbuka. Dan yang terakhir adalah menambah kosakata kita sehingga menarasikan dari permasalahan tersebut sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan yang kedua adalah bagaimana kita beradaptasi dan mudah memahami kondisi lingkungan kita, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan berbagai konflik ataupun masalah yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan ya teman-teman. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah lakukan by riset. Nah, sejatinya ketika masalah tersebut kita sudah dapatkan dan kita kaji lagi lebih mendalam, dalam hal ini riset ya teman-teman, sehingga lebih ke depannya akan menjadi sebuah solusi yang baik, yang mudah ataupun bisa diterapkan. Dan hal ini sejalan dengan konsep permasalahan dan solusi yang ditawarkan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Ya, jadi seperti itu gambaran dari saya terkait masalah bagaimana kita menentukan ide dan dalam penulisan esai ilmiah. Jadi mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya yang bisa mengedukasi teman-teman dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. See you again. See you next time. Bye bye.